Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari ini, di hari kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada subuh ini kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang mana pada subuh hari ini insyaallah di surat Al-Baqarah ayat 146, Al-Baqarah ayat 147. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Baqarah ayat 148 atau 149. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 46 di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab suci kepadanya, alias orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi diberikan kitab suci bernama Taurat, begitu juga Nasrani diberikan kitab suci Injil. Ahlul kitab mereka sesungguhnya mengenali ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih kenal ciri-ciri Nabi dibandingkan mereka mengenali anak-anak mereka. Hanya saja memang hati mereka tertutup sehingga walaupun dengan jelasnya ciri-ciri kenabian tersebut atas diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa menolaknya. Mereka senantiasa tidak mau beriman kepadanya. Padahal ciri-cirinya sudah nyata. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab. Adapun mereka yang kami berikan kitab suci, Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka.
Kita Bapak Ibu, mohon maaf, anak-anak kita jelas kita tahu semuanya, dari rupanya, cara jalannya, cara berbicaranya, wataknya, dan lain sebagainya. Berapapun anak kita, 5 atau 7 atau 10 anak kita tahu si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Bahkan mohon maaf, ketika mati lampu pun ya, kita tahu jiwa dari jalannya si fulan ini. Dari mati lampu, jangan keterang. Ketika mati lampu, kita tahu dari sisi jalannya begitu. Oh, ini si fulan. Belum lagi ketika dia berbicara. Kalau sudah berbicara, mohon maaf, sudah jelasnya kita tahu si fulan adalah si fulan. Masyaallah hadirin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengetahui persis ciri-ciri kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka yang tidak mau menerima bahwa Muhammad ini adalah Nabi, padahal jelas sekali ciri-cirinya. Saya mungkin pernah menyampaikan di masjid kita ini bahwa tetangga orang tua saya di Tanjung Api-Api, tetangga kami ini memiliki 2 anak kembar, Pak. Kembar anaknya namanya Reza dan Rezi. Reza dan Rezi. Sekarang umurnya 10 tahunan lah, karena tidak jauh umurnya dengan anak saya. Reza dan Rezi ini kembar identik, Pak, seperti Upin dan Ipin lah begitu. Seperti Upin dan Ipin, identik sekali. Kami yang tidak biasa melihatnya tidak tahu yang mana Reza, yang mana Rezi, yang mana Reza, yang mana Rezi, tak paham kan? Satu ketika ibunya sedang berada di pintu rumah, anaknya tadi yang kembar bermain, kebetulan saya lewat. Lalu saya pegang Reza dan Rezi, saya tangkap mereka berdua. Lalu saya teriak bertanya sama ibunya, "Ibu, kamu tahu tak mano Reza, mano Rezi?" Apa jawabannya? "Ai Pak Ustaz, dah kalau aku tak tahu anak aku dewe mano Reza, mano Rezi." Cukup, dah usah banyak ngomong, sebut ke lain. Yang mano Reza, yang mano Rezi, sebelah kanan kan atau sebelah kiri kan? Dari kejauhan itu Pak, kurang lebih 10 sampai 15 meter, dia bilang yang sebelah kanan Reza, yang sebelah kiri Rezi. Mulai aku tanya, "Kau siapa nama?" "Reza Om." "Reza nih, kau?" "Rezi Om." "Nah betul. Jika dari mana yuk kamu tahu mana Reza, mana Rezi?" Kami yang biasa jengoknya lagi tidak paham mana Reza, mana Rezi. Apa jawaban ibunya tadi? "Ini anak-anak aku niat, dia bangun aku nyengok, dia tidur aku nyengok, tahu persis mana Reza, mana Rezi." Setelah mendekati Ayu tadi, ibunya tadi juga tak ada yuk tak kasih ciri. Kalau Upin Ipin kan jelas cirinya ada rambut tegak siko, gitu kan? Siko hobi pakai baju kuning, siko hobi pakai baju ayo aku nyaku budak kecil banyak, punya kakeknya pun tahu, ya. Kalau Upin Ipin tahu cirinya, yuk apa dia yuk ciri? Itu nak ada kan? Di alis, di pucuk alisnya ada tai lalat kecil, agak samar, memang samar, tidak cakup Pak tai lalatnya besarnya, ya. Sedikit bukan tai lalat ini, tai tikus sedikit, ya, saking besar. Ini ada tai lalatnya kecil di atas pelipisnya, tipis kan. Jadi ketika mau ditanya mana Reza, mana Rezi, kalau memang dari kejauhan rada mirip, di pasar tanya mana ada, oh ya tahu langsung. Nah begitu pula orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani tahu persis bahwa Nabi Muhammad itu Nabi. Dari mana mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah Nabi? Di dalam kitab sucinya menjelaskan ini, begini ciri-cirinya, begini ciri-cirinya kenabian yang akan datang atas siapa saja. Ketika ciri seperti itu, maka dia seorang Nabi dan Rasul. Pak, Salman Al-Farisi, orang Persia, sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi, ketika mendengarkan bahwa di daerah Yathrib, ketika Nabi Muhammad sebelum hijrah namanya Yathrib, kota Madinah, di daerah Yathrib terkenal di Persia ada seseorang yang mengaku Nabi, maksudnya Nabi Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Salman ini orangnya taat, Pak, dia tidak mau membuang-buang kesempatan, dia pergi dari Persia menuju Madinah.
Sesampainya ke Madinah, dia bertanya, yang mana nian yang aku nabi? Yang mana nian yang aku nabi? Bertanya sama orang-orang Madinah. Orang Madinah mengatakan itu Nabi Muhammad SAW. Yang mana itu? Didatanginya Pak, didatanginya. Tapi Raja Basuki itu malu-malu nak bertanya, malu-malu nak tanya. Dijengoknya baik dari tingkah lakunya, dijengoknya dari tutur katanya, sopan santunnya dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu berjalan Nabi Muhammad, Salman pun mengikutinya. Ini sebelum Salman Al-Farisi Islami ceritanya. Salman pun mengikuti Nabi Muhammad, kemana arah perginya Nabi ikuti. Nabi tahu kalau ada orang yang senantiasa meloi nyari ciri-ciri kenabian. Maka pada waktu itu Nabi Muhammad menggunakan selendang Pak. Menggunakan selendang. Selendang ini agak diturunkan. Kenapa? Karena di antara bahu kanan dengan bahu kiri itu ada masuk itu cap kenabian. Cap kenabian itu wallahu a'lam bissawab, apakah itu tanda lahirkah atau bagaimanakah, yang jelas ketika orang melihatnya orang tahu kalau ini betul Nabi, karena ada tanda kenabian di antara pundak kanan dan pundak Nabi SAW. Maka dibukakan maksud itu, agak dibuka ke leher bajunya sehingga di belakangnya kelihatan betul cap kenabian, ya. Ketika Salman Al-Farisi melihatnya, jelas ini adalah Nabi, langsung berbaiat, langsung mengambil tangan Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung Pak. Kenapa? Karena di dalam kitab suci mereka jelas tanda-tanda kenabian yang Allah Subhanahu wa taala cirikan, sebutkan di dalam kitab suci mereka. Makanya Nabi Isa alaihi salam sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, Nabi Isa pernah menyampaikan kabar gembira kepada umatnya, kepada para sahabat-sahabat Nabi Isa, para ar-rabbaniyun, para pengikut Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran disebutkan wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian wahai para teman-temanku, sahabat-sahabatku, pengikutku, bi rasulin, akan datang satu rasul, min ba'di, setelahku, kata Nabi Isa, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad Muhammad itu Pak, asal katanya satu, dari Hamidah Yahmadu Ahmadan wa Muhammadan. Jelas sekali. Hanya saja memang ego yang tidak mau mengikuti, ego yang tidak mau beriman kepadanya. Tahu Pak, mana pemimpin bagus, mana pemimpin tidak bagus. Pemimpin bagus dibuang, pemimpin bagus dibuang. Tidak boleh masuk media, pokok pemimpin itu tidak boleh masuk media. Ngapa sedikit kalah kita, lewat kita. Jadi yang bagus-bagus jangan dimasuk ke TV, jangan dikenalkan, jangan dieksplor, jangan ditampakkan ke media, jangan ditampakkan ke muka umum. Ngapa? Kalau pemimpin bagus, selesai kata mereka, selesai. Maka kita tahu mana bagus, mana tidak. Yang bagus disembunyikannya, yang tidak bagus dibagus-baguskannya. Pak, kita tahu ciri mana ciri bagus, mana salah satu ciri bagus, tepat, dia menepati janji. Itu ciri pemimpin yang bagus. Pemimpin yang bagus, dia amanah, pemimpin yang bagus, dan lain sebagainya. Ketika kita tahu mana bagus, mana tidak, masih nak pilih yang tidak bagus, wajar baik Pak kalau hidup kita sengsara. Mohon maaf saya katakan, saya tidak nengok kemana-mana, ini umum saja. Ini belum bulan politik, adalah bulan politik aja baru kita tembaknya, ya. Belum bulan politik. Pak, lah tahu mana bagus, mana tidak, masih kita milih yang tidak bagus, wajar baik. Kalau hidup kita susah, lah susah, disusahnya lagi, lah kita miskin, diperasnya lagi, sampai habis Pak, remuk tulang ini, gak baca lagi ngapo-ngapo. Para bapak-bapak sebagai tulang rusuk keluarga, habis tulang rusuk tadi,
Dia mau kinyo kalau dak baca ngapa-ngapa. Teko nak beli makan lagi susah. Nah, yang ini ngantri, untungnya alhamdulillah minyak makan sudah ada Bu ya. Ada Bu ya? Alhamdulillah minyak makan ada walaupun harganya Wallahu a'lam. Aku kadang heran kita di negeri yang Masya Allah kaya raya dengan apa namanya kelapa sawit kita, pacak main sama bacanya kita apa namanya ayam mati di lumbung padi. Alan kamu yang ayam itu makanan galau di depan mata mati karena lapar. Nah yang saya ini susah. Sama baca uang di pinggir sungai, hidup di pinggir sungai, dah baca berenang. Aman kita orang kota ini dah baca berenang, wajarlah. Awak orang dusun, dah kata tempat mandi, dah kata tempat buang air kecuali di sungai, dah baca berenang. Nah yang saya ini adalah kemuliaan manusia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alladzina atainahumul kitaba. Adapun orang-orang yang kami berikan kitab suci, ya'rifunahu, mereka itu tahu persis Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengetahui anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa. Kata Allah, sesungguhnya di antara mereka ada sebagian orang yang selalu menutup-nutupi kebenaran. Kebenaran ditutup-tutupinya, jangan sampai ada yang tahu. Wa hum ya'lamun, padahal dia tahu itu adalah benar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa para orang-orang apa namanya awam dari Yahudi maupun Nasrani, orang awamnya, maksud itu datang ke kiainya, Pak. Datang ke kiainya, bertanya, "Adonia, nabi tidak Muhammad itu nabi? Adonia, nabi tidak dijelaskan kitab suci?" Ya karena orang awam nak baca kitab sucinya tidak terbaca, akhirnya bertanya sama kiai. Dan kiai ini, Pak, kalau nak dijawab dengan benar, habis pengikut. Belari kalau hilang duit, Pak. Belari kalau. Jadi bagaimana? Nah, ini serba salah ya. Nak dia omongi benar, uang belari kalau laju masuk Islam. Ya kita sepi, pengajian kita sepi, tempat kita sepi. Nah dia omongi salah, kita berdosa. Padahal ya alamun dia tahu mana benar mana salah. Tapi tadi Pak, karena lebih cenderung kepada kehidupan dunianya, dunia lebih diopele dibandingkan akhiratnya, nama baiknya lebih diperhatikan dibandingkan dosanya. Akhirnya basuh kita, dia pun mengada-ngada menyampaikan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci. Mereka sampaikan, katanya itu bukan nabi, dakati nabi kita cuma siko dia itulah, dakati yang lain bukan Muhammad. Padahal dia tahu bahwa di dalam kitab sucinya sudah dijelaskan akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, dia bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan ketika sudah datang Nabi Muhammad tersebut, sudah diutus, sudah dijadikan Nabi Muhammad SAW, maka ketika orang tahu dan mendengarkan cerita ini tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, apapun ajaran agamanya semula, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Pak, misalnya ada orang pengikut Nabi Isa setia, atau pengikut Nabi Musa setia, atau pengikut nabi-nabi yang lain setia, dia tidak berpaling dari nabi tersebut. Ketika dia tahu bahwa sudah ada nabi terakhir yang Allah utus, dia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali harus sami'na wa ata'na, amantu bika, aku beriman bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa, sebagian mereka menutupi kebenaran. Pak, ini musibah besar kalau kita tahu kebenaran lalu kita tutup-tutupi. Musibah besar, musibah untuk kita dan musibah untuk generasi berikutnya. Kenapa? Karena seakan-akan kita membela kejahatan lalu menghilangkan kebenaran apabila kita tahu kebenaran itu tapi tidak kita sampaikan. Makanya Pak,
Maka di dalam sebuah hadis Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa barang siapa yang ditanya tentang satu permasalahan, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, satu permasalahan, dia tahu ilmu itu tapi tidak mau menjawabnya, dia tutup-tutupi jawabannya. Di dalam sebuah hadis disebutkan uljima bilijamin yaumal qiyamah, dia akan ditusuk dengan besi panas dari belakang. Dari belakang ditusuk besi panas keluar sampai mulutnya, Pak, besi tadi. Bapak Ibu kalau pernah nengok kambing guling, dicucuk dari belakang keluar dari mulutnya. Nah, itulah kurang lebih. Orang yang tahu kebenaran ditanya tentang kebenaran tapi tidak mau dia menyampaikannya, ditutup-tutupi kebenaran itu, mohon maaf, siap-siap baik. Di dunia mungkin tidak kita jingok, di dunia mungkin kita tidak merasa tunjuk, sudah paling 70 tahun. Setelah mati akan datang, setelah mati akan disiksa seperti itu. Dan saya percaya 1000%, bukan 100% lagi, walaupun 1000% lagi. Saya percaya 1000% bahwa itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena yang menyampaikan ini Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau bercerita, Pak, bukan cerita kita sekendak hati keluar dari hawa nafsu. Nabi Muhammad ketika bercerita, cerita ini wahyu yang Allah wahyukan kepadanya lalu disampaikan kepada umatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara atas dasar hawa nafsunya, tapi Nabi Muhammad ketika menyampaikan sesuatu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada dirinya. Uljima bilijamin yaumal qiyamah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kami ini pernah bertanya dengan salah seorang dokter. Dokter ini tidak kalah jawabnya sebelum daftar dulu, daftar dulu di depan, sudah tunggu antrian datang. Kenapa? Karena kalau langsung masuk tanpa daftar gratisan. Tapi kalau daftar kan ada administrasi dan lain sebagainya. Ustaz, kalau ini cak manu akan terkena tidak ancaman seperti tadi. Kita katakan kita juga menghormati ilmu. Mereka itu Pak kuliah bukannya gratisan. Mereka kuliah itu mahal. Bapaknya terjual kebun, bapaknya terjual kebun, terjual mobil, terjual rumah untuk nyekolah ke anaknya tinggi-tinggi jadi dokter. Jadi seandainya pun ada tarif yang harus dibayar, yang penting sesuai, Pak. Yang penting sesuai. Dan jadi masalah. Karena memang kalau tidak dia dapatkan dari mana lagi, dia akan mencari nafkah, sedangkan dari situlah letak kehidupannya. Maka para ulama mengatakan bukan termasuk ancaman itu, bukan termasuk yang diancam dalam hadis uljima bilijamin yaumal qiyamah. Kenapa? Karena mereka belajar sungguh-sungguh, mereka juga mengeluarkan tenaga, mereka juga membayarnya dengan harga yang mahal. Maka kita pun selayaknya kita hormati ilmu yang dia punya. Hanya saja sebagai orang yang tadi duduk di posisi itu, selayaknya tidak dia paksakan orang lain untuk beri berapa. Maksud kita, apa yang pacak kamu unjuk kami terima. Jangan masang tarif. Ini masang tarif kalau di sana 140, kalau sana 200.000, kalau di sana begini, yang cak ini sebenarnya yang tidak dibolehkan. Kenapa? Kasihan bagi orang yang tidak mampu. Yang banyak duitnya lemah lah, tapi kita yang nak kasih duit nunggu BPJS lamonia ngantri. Kalau nunggu ngantri sisip dikit kita pingsan waktu ngantri. Nah yang cak ini paksa kita keluar ke dewe untuk daftar di tempat lain yang tidak pakai BPJS, tapi tadi mahal kita bayar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, ketika kita ditanya sesuatu ilmu, kita tahu ilmu itu, maka sampaikan. Walaupun tidak diberikan misalnya balasan, yakinlah Allah tak akan pernah diam. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah
menyanyiakan usaha seorang hamba. Mungkin dari pintu ini rezekinya dah kate, Allah bukakan dari pintu rezeki yang lain. Allah bukakan dari pintu rezeki yang lain. Masuk kita pada ayat selanjutnya. Al-haqqu mir rabbik. Kata Allah, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah sekali-sekali Anda menjadi orang-orang yang ragu. Kebenaran datangnya dari Allah. Allah sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tidak ada ajaran agama di sisi Allah kecuali Islam. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, malu dengan Nabi lain, kado yang diajarkan Nabi Muhammad benar. Kita katakan Islam itu, Pak, bukan cuma Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Seluruh Nabi yang Allah utus dari Adam sampai ke Nabi Muhammad itu agama yang dibawa Islam, Pak. Islam, cuman beda syariatnya, cuman beda tata cara ibadahnya. Dari Adam turun dari surga bawa agama Islam. Apa arti Islam? Al-istislamu lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam membawa agama Islam, Nuh membawa agama Islam, Hud membawa agama Islam, Nabi Ibrahim, anak-anaknya, cucu-cucunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ini satu batang tubuh, Pak. Islam galau-galau. Jadi wajar jika Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Cuman bedanya pada sisi syariat. Apa bedanya, Pak? Sisi syariat. Contoh, di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan berpuasa itu, Pak, tidak seperti kita sebulan dalam setahun. Mereka diperintahkan untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Ayyamul bid itu 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Qamariyah. Jadi kalau 3 hari sebulan dikali 12 bulan berarti ada 36 hari dalam setahun mereka berpuasa. Kurang lebih cair. Nabi Daud alaihissalam sehari puasa, sehari buka. Berarti setengah tahun itu. Kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW tidak diwajibkan berpuasa yang lain kecuali hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di siang hari. Adapun di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tidak katik kewajiban. Nak puasa jadi, tidak puasa jadi. Jiwong sekayu nak puasa mare, ngan puasa mare. Jiwong sekayu, Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmatullah, yang wajib puasa di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini pacak 29 hari, pacak 30 hari, tergantung bulan. Kalau di bulan tersebut jumlahnya 30, maka wajib hukumnya kita puasa 30 hari. Kalau di bulan itu jumlah harinya 29, maka yang wajib cuma 29, tidak lebih dari itu. Oleh sebab itu, masyarul hadirin, ini salah satu perbedaan syariat. Agamanya sama, syariatnya yang berbeda. Contoh lain. Syariat Nabi Adam menghalalkan anak menikah dengan anak yang lain. Adik-beradik, halal. Kalau kita umat Muhammad dah jadi itu, Pak. Dah jadi. Kenapa di zaman Nabi Adam boleh menikah adik-beradik? Karena kati orang lain. Tak kado nak nikah sama terus. Ay, laju susah, Pak. Laju susah. Makanya Nabi Adam alaihissalam menikahkan anak-anaknya yang lanang sama betinya. Cuma tadi Pak Caronyo, karena Nabi Adam ini, Siti Hawa ini ketika mengandung langsung kembar, Pak. Kembarnya sepasang lanang betino. Kalau kalau hamil kembar, sepasang lanang betino. Nah, syariatnya adalah menikahkan anak
tersebut bersilapa. Tidak boleh dia dinikahkan sama-sama kembaran apa namanya, sehingga kita mampu melipat gandakan insyaallah pahala kita, dan insyaallah kita pun mampu untuk mengikis habis dosa-dosa kita, sehingga di akhir Ramadan nanti betul-betul kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang saya bacakan di awal tadi, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang akan beruntung, yang akan menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6, ibu-ibu lah mulai panas tempat duduknya. Ustaz janganlah mau ikut. Di rumah kami banyak cuci piring. Piring banyak kotor Ustaz. Setelah tahu nih ya Ustaz ya. Setelah makan tadi belum nyuci piring Pak Ustaz, belum sempat karena kami tahu Ustaz belakang datang. Jadi kami taruh dulu, habis pengajian baru kami nak nyuci piring. Inilah jam 6, belum sesi tanya jawab, jadilah dulu Ustaz, kami nak nyuci piring. Jadi, tapi sebelum ibu nyuci piring, kalau ada unek-unek nak disampaikan, silahkan ditanyakan. Atau bapak-bapak sebelum pergi bekerja yang ingin bertanya dihadiri. Silahkan bapak ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Allahumma shalli. Iya, silakan Ibu. Masya Allah, silakan. Pak, anak pernah dengar katanya dalam sebuah majlis itu pernah menceritakan ini dan itu, kalau kita manusia ini kan kita terdiri dari dua, ruh dan jasad kita. Nah, yang jasad kita ini punya ibu kita, ya yang ibu kandung itu jasadnya ya ibunya, ibu jasad itu ya ibu kandung kita. Sedangkan yang ruh kita, kata Ustaz itu ya Nabi Muhammad yang ruh kita, karena kita ini percikan dari ruh Nabi Muhammad itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan, ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Dan manusia memang memiliki dua unsur. Pertama unsur jasmani, yang kedua unsur rohani. Pak, ibu kita pun ketika kita dikandungnya itu cuma titipan, bukan punya dia. Kalau punya dia, mohon maaf, berarti kita pajak punya anak walaupun belum ada laki. Nah, aku kepengen anak buat dewe, buat dewe. Tidak jadi. Maka ruhan wa jasadan, secara ruh maupun jasmani, semuanya pada diri kita milik Allah. Makanya ketika kita kembali, orang-orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah. Kita kalau milik Allah, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Dakati ngomong sesungguhnya tubuh kita punya ibu kita, ruh kita punya Nabi Muhammad, kita balik masing-masing ke tempat masing-masing. Dakati ruhan wa jasadan lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah. Maka tidak ada istilah misalnya ruh ini dari ruh Nabi Muhammad dan sebagainya, karena sesungguhnya Allah lah yang meniupkan ruh. Ketika kita di dalam kandungan, ketika kita dalam kandungan umur 4 bulan, 40 kali 3 fase, ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam kandungan ibu tersebut, maka si cabang bayi itu pun hidup, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan dikumpulkan di dalam rahim ibu, di dalam rahim manusia itu, para wanita itu, pertama adalah nutfah, 40 hari pertama adalah nutfah, sperma, 40 hari kedua adalah kumpulan darah, mudghah, kumpulan hari yang ketiga adalah alaqah dulu baru mudghah, ya. Mudghah itu kumpulan daging. Setelah 3 kali 40 hari, 3 kali 40 berarti 120 hari. 120 hari berarti berapa bulan? 4 bulan ditiupkanlah ruh si cabang bayi tersebut. Maka kalau umur kandungan sudah 4 bulan, baru terasa budak ini rada nendang-nendang, mungkin lagi main bola dalam situ atau lagi masak-masakan, yang jelas mulai bergerak. Jadi
wallahu alam tidak benar jikalau di kotak-kotakan ini milik ibunya, ini milik sebulan, ini milik sebulan. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kita ini bulan puasa ini Ustaz ya. Kalau hari biasa kan kita mengambil air itu kan kumur-kumur. Iya. Nah waktu namanya kita puasa kan siapkan kumur-kumur kan. Iya. Itu sah itu Ustaz. Baik. Kumur-kumur termasuk amalan sunnah ketika mengambil air wudhu, bukanlah kewajiban. Yang wajib itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, famsahu biru, famsilu wujuh. Pertama membasuh tangan, membasuh muka, membasuh tangan sampai ke lengan, lalu mencuci kaki, mengusap kepala dan mencuci kaki, itu yang wajib. Adapun kumur-kumur madmadah termasuk sunnah. Kalau memang Bapak bisa meyakinkan diri bahwa insya Allah tidak korupsi aku dengan banyu wudhu ini, woi paham anda korupsi banyu keran lagi nak minum alangkah ganas gitu. Tak tahu kalau kamu berwudhu pakai banyu saya mungkin lah ya. Kalau memang ketika berwudhu ada niat kita nak korupsi, itu juga seteguk aja bilang, misalnya yang saya itu jangan ya, tinggalkan. Karena kita merasa ini bisa bisa tetelannya nih. Tapi kalau kita memastikan insya Allah aku berupaya untuk betul-betul tidak memasukkan air ke tenggorokan ini, kalaupun kumur-kumur cuman di dalam mulut sudah itu kebuang, itu lebih baik berkumur-kumur. Ya, tapi kalau memang susah Ustaz, tinggalkan kumur-kumur, tidak apa-apa, karena bukanlah kewajiban berkumur-kumur ketika apa itu. Cuman tadi Pak, kalau sudah kumur-kumur pastikan air kita buang. Kalau Ustaz, aku tidak tahu Ustaz 100% bersih yang banyu itu tidak, itu yang jelas sudah bukan aral kita lagi, karena usaha kita sudah mentok. Usaha kita sudah mentok. Tapi itu sendiri Bapak Ustaz kalau tidak kumur-kumur. Sah, karena kumur-kumur bukan kewajiban di dalam wudhu, hanya sunnah saja. Bapak melakukan sunnah, alhamdulillah. Cuman hati-hati karena kita sedang berpuasa, atau tidak melakukan sunnah karena khawatir dengan dengan ketika masuk ke dalam tenggorokan juga sah wudhu. Karena berkumur-kumur bukan salah satu kewajiban ketika berwudhu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nak kumur-kumur jom kayu mare, dak galak kumur-kumur pun mare. Lebih aman dak kumur-kumur, tapi kalau kita merasa mampu untuk untuk membuang air dalam mulut kita dengan baik, maka berkumur-kumur juga tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kan banyak versi dalam berbuka puasa. Jadi tolong penjelasan tentang doa berbuka puasa yang sahih. Karena di sini banyak berbeda pendapat. Jadi banyak redaksinya. Jadi untuk saling menyalahkan atau saling memberikan duduk bahwasanya itu kurang benar, ini benar. Nah, tolong baik. Bacaan doa ketika berbuka perlu sebelum saya kasih doanya. Doa ketika hendak berbuka itu salah satu waktu mustajab, Pak. Berdoa. Doa umum. Nah, doa umum. Misal 10 menit sebelum berbuka itu fokuslah untuk berdoa. Karena waktu-waktu itu mustajab. Kita kan kadang nyari tempat-tempat waktu-waktu mustajab, depan mata ada waktu mustajab sudah, tapi kita masih nonton TV di walawaan. Itu apa? Matikan dulu TV itu, karena itu pacak kita jenguk dulu Ramadan. Ya, bahkan kita pacak download di YouTube misalnya. Matikan TV, ajak keluarga. Kalau memang pakai meja, duduklah di meja makan itu, hidangan itu, siap-siaplah sambil berdoa. Nak berdoa dewek-dewek jadi, nak berjamaah jadi. Kenapa? Yang penting kita berdoa
karena itu mustajab. Waktu mustajab apapun pintaan kita. Ustaz, aku kepengen anakku soleh-soleha, bismillah, jangan lupa berdoa. Ustaz, aku kepengen anak aku kaya kalau, bismillah, berdoa. Ustaz, aku kepengen anak aku sukses, berdoa. Karena selain kita berusaha, kita juga mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa paling simpel ketika hendak kita berbuka, doa paling simpel adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini budak kecil hafal. Walaupun memang di dalam hadis Nabi mengajarkan kepada kita ada redaksinya. Apa redaksinya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita di dalam sebuah hadisnya, Allahumma shalli ala sayyidina ibtalatil uruqu wa sabatatil ajru insyaallah. Di dalam hadis mengatakan bahwa sesungguhnya matahari pun sudah tenggelam, terus keringat-keringat kita pun telah mengering saking laparnya gitu aja. Wasabatatil ajru insyaallah, dan pahala pun sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru bismillahirrahmanirrahim kita. Terserah mau ngambil versi mana, versi A yang tadi Allah malaka sumtu, atau versi B juga silakan. Tidak perlu saling tunjuk. Bid'ah, ya ini aku tidak setuju Pak. Makmano kalau tidak hafal dengan doa kedua, hafal doa satu, gawe ke. Yang tidak digawe itu sambil menyanyi, berbuka. Mohon maaf, teko misalnya aku nak baca kalau Ustaz nak versi A, nak versi B, bismillahirrahmanirrahim, minum. Makanlah kurma. Makan nasi kalau memang langsung makanan berat, atau makan celimpungan dulu kalau dari yang ringan. Jangan itu pernah dimakan. Atau nyari yang yang pacak ngirup gimana? Biasanya ada banyak Pak. Biasanya ada banyak sendiri aja. Dari tadi yang kode jadi begitu. Jadi nak versi apa bismillah. Yang saya ingin tekankan adalah jangan lupa berdoa, karena memang di waktu itu mustajab. Tinggalkanlah dulu aktivitas yang lain. Daripada kita nyengok Facebook, nyengok yang lain, lebih baik kita berdoa, berdoa mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah itu saja, karena insya Allah di hari Senin yang akan datang, bukan malam Jumat malam Jumat lagi tidak nyuruh terawih gitu. Di hari di subuh Senin yang akan datang kita akan berjumpa lagi insya Allah. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Sejenak mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada baiknya datang dari Allah, ada salahnya datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.